Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Fok dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Abah Ali dan Abah Jatmiko berkenan hadir di ruang dengar Sobat Fok dimanapun Anda berada. Tentunya syukur dan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua harus selalu kita syukuri. Dan juga tentunya sholawat serta salam tak lupa marilah kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad SAW, pada kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan ya di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Sobat Fok yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Abah Jatmiko sudah berkenan hadir di studio Fok Radio. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat apa? Sehat, Bah. Iya. Luar biasa. Kalau nggak sehat dari Bali, ya. Dari Bali sih. Ya harusnya keliling terus biar mendapatkan sesuatu yang belum pernah didapatkan tentunya, terutama oleh-oleh ya. Salah, Bah. Kecut. Baik Sobat Fok, Abah Jatmiko pada kesempatan kali ini mungkin ya kita mencoba untuk mereview, review ya kali ini istilah-istilah sekarang kan mereview yang saat ini alhamdulillah ya jamaah haji Indonesia untuk bersiap-siap kembali ke tanah air karena sudah selesai melaksanakan ritual ibadah haji tahun 2023 ini. Yang kalau tidak salah Indonesia tahun ini ada jamaah 221.000, yaitu belum termasuk jamaah yang undangan khusus ya. Yang ini nggak perlu kita bahas ya, undangan khusus ini. Kenapa, Pak? Enggak lah, nanti aja. Politik ya? Enggak dikira mengarah ke sana. Kemudian untuk Jogja sendiri, Abah Jatmiko, itu ada 3.147 jamaah. Nah, ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah tahun ini Kerajaan Arab Saudi sudah membuka dan bahkan sudah ada tambahan jamaah kalau nggak salah waktu itu. Sejumlah khususnya di Jogja ada 3.000 ya, ada 3.000 jamaah. Nah tentunya kita berharap dan selalu berdoa tentunya ya, jamaah-jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji ya tentunya kembali dengan kalau selamat ya harapan kita ya kembali dengan sehat. Tapi yang lebih utama lagi tentunya kan predikat yang harus ataupun mungkin yang memang seharusnya istilahnya melekat ya, predikat melekat yang ada di dalam diri mereka atau dalam diri jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ya kita selalu berharap atau selalu berdoa supaya hajinya mabrur. Amin. Gitu. Makanya pada kesempatan ini barangkali Abah Jatmiko bisa memberikan gambaran kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang sudah melaksanakan ibadah haji terus yang kemudian mabrur. Predikatnya itu menjadi haji yang mabrur. Karena predikat mabrur itu kan sebenarnya kembali tergantung pada diri kita masing-masing ya. Tetapi paling enggak kan Abah bisa memberikan ya gambaran lah kira-kira tentunya sesuai dengan dasar ya tentunya ya. Jadi haji yang mabrur itu seperti apa sih? Dan ini bisa dilihat dari segala titik pandang ya, mungkin dari sisi kehidupan suami istri, dari sisi kemasyarakatan ya, dari sisi ibadahnya sendiri, kemudian ya dari berbagai sisi lah. Tentunya ada
hal-hal tertentu yang itu bisa kalau kita tahu atau jamaah tahu bahwa minimal aku harus seperti ini supaya haji saya itu menjadi haji yang mabrur. Monggo Abah Jatmiko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama selamat ya Bah, sudah piknik 5 hari ya kan. Kebetulan alumni Mansa ya toh, alumni Mansaman Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Angkatan 88. Ya kan, angkatan 88. Angkatan kutus-kutus ya kan. 88 itu bahasa Balinya kan kutus. Kalau 88 berarti angkatan kutus-kutus. Iso podo ya Pak. Iya. Ya inilah dunia. Mistakung apa? Tahu enggak Mistakung? Ron 88. Jangan. Ya, angkatan 88 kemarin silaturahmi bersama di Bali 5 hari. Malam. 5 hari. Sekarang saya mau tanya, Pak. Ya, oke. Kapan reuni itu di Mekah 10 hari? Kemarin sempat ada ini teman-teman yang mengusulkan. Bu, kita nanti umroh bareng. Insya Allah yang penting ada niatan. Kalau ada niat dalam hati, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan. Iya, kan luar biasa, Pak. Ya, latihan dulu toh, Pak, ke Bali ya toh. Besok ke Bandung, besok ke ini, kemudian ke Jakarta udah pernah ya kan. Sekarang tinggal umroh bersama ini kapan? Amin, insya Allah, insya Allah. Ya. Naik bis gitu. Iyalah. Iya. Naik bis ke Jakarta, ya nanti bis. Jakarta Jeddah naik kereta, ya kereta udara maksudnya. Setelah itu dari Jeddah nanti ke Mekahnya naik bis lagi. Para pendengar pemirsa apa pendengar? Sobat Fok yang berbahagia, apapun alasannya, dulu sekolahnya di Madrasah Aliyah, sehingga ada sedikit sentuhan lah. Betul. Sedikit sentuhan lah tentang silaturahmi dan lain sebagainya. Oke, Bah, apa sih yang menjadi beban? Maksudnya beban yang bagus ketika kita sudah bisa diberi rezeki untuk haji. Ya. Kemudian pulang kewajibannya apa? Ya, karena gini juga Abah Jatmiko, ternyata orang berhaji itu bukan sembarang orang yang bisa berangkat. Iya. Kalau kita melihat atau mendengar beberapa informasi ataupun cerita ya, itu ternyata ada beberapa yang sudah betul mau berangkat akhirnya nggak jadi. Akhirnya dan sebagainya lah, itu cerita-cerita yang memang real adanya. Kata orang karena harta, ternyata banyak orang kaya yang tidak bisa naik haji. Tempat saya tuh malah tragis, Bah. Niat dia udah jadi orang kaya, kemudian diajak sama suaminya istrinya gitu, Bah besok naik haji ya, Bah. Aku besok aja. Nah, setelah istrinya suaminya naik haji, kemudian oke, aku sekarang. Ternyata besok kecelakaan, kakinya patah, terus kemudian nggak bisa naik haji. Ini mungkin pelajaran bagi tetangga-tetangganya atau kita semua. Ketika ada kesempatan, ya seakan-akan kita itu menentukan. Wilayah Allah kita kita rampas, bahwa sesungguhnya haji itu panggilan. Gitu toh, Bah? Betul. Nah, oleh karena itu ketika punya kesempatan ya langsung saja. Karena memang kesempatan itu kadang-kadang tidak 2 kali. Kesempatan tidak datang 2 kali. Secara umum yang sering kita dengar seperti itu. Jadi begitu ada kesempatan, mestinya ya tidak disia-siakan. Tapi ya itu kembali kepada kita, kita masing-masing terkait dengan mensikapi apa itu kesempatan yang datang. Bah, ini ketika kita haji, maka harusnya ada 3 hal yang kita bawa setelah sampai tanah air, supaya haji mabrur itu tidak hanya setelah haji terus mabrur. Tetapi yang lebih sulit adalah menjaga supaya pahala haji itu tetap melekat, kita bawa besok sampai di
akhirat. Ada berapa tadi apa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama. Sebentar Pak. Ya. Ini berhubung ada yang mau lewat ya. Kita tunggu nih 3 ini, kita tunggu dulu setelah yang 1 ini. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Abah dan Abah. Kembali bersama kami Fox Radio Jogja. Maaf Sobat Fox, agak terganggu sedikit tadi ya teknis karena ada sesuatu yang harus kita beri jalan untuk lewat. Oke, Abah Jatmiko, lanjut Abah. Jadi ada 3 hal ya yang bisa kita jadikan istilahnya itu rambu-rambu ya, rambu-rambu ya. Ini non Jawa sahabat Fox, kita coba untuk berevaluasi pada diri kita masing-masing lah, khususnya yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tentunya kita nggak perlu nguncek orang lain aja, diri kita masing-masing. Nanti coba apa yang disampaikan oleh Abah Jatmiko, Abah Ali akan mencoba kira-kira Abah Ali udah seperti itu belum ya kan gitu. Oke, monggo Abah Jatmiko. Al-awalu yang pertama thayyibul kalam. Yang pertama itu bagus perkataannya. Oh, thayyibul kalam. Oke. Jadi orang kalau sudah haji, apalagi kalau dulu Pak, kalau dulu kan orang ibadah haji dipanggil Pak Haji kan. Nah, itu bebannya lebih luar biasa. Nggak usah kita menyalahkan siapa-siapa, ada yang dipanggil Pak Haji, ada yang enggak, itu kan masyarakat. Tapi kalau sudah haji, itu ciri-ciri yang namanya haji mabrur itu thayyibul kalam, orangnya bicaranya sudah indah, Pak. Jadi tidak sembarang dia ngomong ya Abah ya. Atau gimana? Atau mungkin harus ceramah terus gitu. Salah satunya, Pak. Jadi apa yang disampaikan selalu menyejukkan hati. Artinya jujur, amanat, ya toh. Ciri-ciri pemimpin itu kan, kita mau capres ini, calon presiden. Ada kemarin yang tanya sama kita toh, Bah. Iya betul. Nyerempet ke sana kita ya. Bagaimana cara memimpin, cara memilih orang-orang yang jadi pimpinan kita? Yang pertama ya tetap tabligh, amanah, sidik, fatona. Jadi salah satu tolok ukurnya ya, kalau hajinya itu mabrur enggak sih? Nah, salah satu ciri orang yang hajinya mabrur yaitu thayyibul kalam, perkataannya sudah baik-baik, nggak pernah menyakiti orang, nggak pernah suudon sama orang,
di mana-mana itu nasihat, di mana-mana itu khairun nas, tanfa'un nas, manfaat. Jadi sudah mulai menata perkataannya karena sudah dipanggil Pak Haji itu. Wah, ini Pak Haji. Ya, kemarin itu saya seneng ada teman jamaah itu, ini nggak sombong sih, nggak sombong, cuma dia dekat sama saya di jalan itu, kemudian ngomong, saya kalau deket sama bapak ini adem nih. Karena bawa AC. Karena ya mungkin hari itu mendung dan lain sebagainya, sehingga suasananya adem ya toh. Artinya mungkin dia hanya mau menyenangkan orang aja, kemudian mencari kata-kata yang baik. Ya toh Bah, mosok sama kita terus hawanya panas ya. Jadi kadang-kadang memuji itu bagaimana toh? Memuji itu boleh, asal pujian itu sebatas sesuatu yang wajar. Tapi juga begini loh Pak, seluruh pujian itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memuji seseorang wajar saja, oh dia imannya baik, oh kalau saya ketemu sama dia itu tentrem ya. Ini kan sesuatu yang ya betul, semua pujian milik Allah, tapi kan makhluk Allah juga milik Allah. Betul. Ini nggak jauh-jauh apa ya, di sekitar kita aja. Terkhusus lagi ya di alumni Mansa 88. Itu ada kok di antara kita yang kalau ketemu si A itu tentrem. Yang ketemu si A, aku megah ketemu kayak marah ke anu dan sebagainya, itu juga seperti itulah. Ini juga merupakan salah satu barangkali itu menjadi evaluasi kita. Makanya kalau Mansa 88 tuh haji ya pulangnya harus beda. Harusnya gitu. Alhamdulillah juga tahun ini ada beberapa ini alumni Mansa yang memang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau alumni kok semua orang mendekat, ya itu berarti mabrur. Ya, salah satunya kan. Tapi kalau masih pilih-pilih ya berarti ada orang yang masih terkasari telinganya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi paling tidak itu manfaat. Jadi nasihat. Walaupun ya sebetulnya tidak semua nasihat itu apa ya pas dengan kita, tapi paling tidak pengalaman pribadinya, wah anakku ini ngelamar ke sana kemari pekerjaan begini-begini, ternyata sulitnya luar biasa ya, dan sebagainya. Ya sama, anakku juga gitu. Nah, paling enggak kan menenteramkan. Nah, aku ingat itu Bah, ingat begini. Yang paling berat di muka bumi ini adalah godaan kemudahan. Godaan kemudahan. Oke. Garis bawah. Jadi kadang-kala kemudahan ini merupakan ujian bagi kita. Dan itu hampir semuanya nggak menyadari. Malah rata-rata kita itu bangga dengan kemudahan. Ini kita sudah ngomong dari hati ke hati ya. Contoh, kebetulan anak kita itu pinter. Betul. Kebetulan anak kita itu wajahnya cantik, tampan. Kebetulan anak kita itu terus bersemangat untuk memotivasi diri. Kadang kita tidak membelajarkan, dia sudah pinter sendirinya. Kemudian mudah untuk mencari pekerjaan. Kemudian mudah untuk berprestasi. Kemudian kita melihat sahabat kita yang ini kesulitan dalam mendidik anaknya. Tidak punya motivasi, tidak punya ini, tidak punya itu, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hati kita mengatakan, gitu aja kok sulit ya. Terus seakan-akan ngeremehin ya. Apa enggak berkah ya? Paham Bah? Berarti itu ujian. Jadi kemudahan itu adalah ujian yang berat bagi kita. Contoh lagi Bah, kadang-kadang kita mendapatkan suami yang soleh. Ya enak Bah, tahu nesu. Istri yang tidak galak. Kadang-kadang kita mendapatkan istri yang solihah. Ya enak Bah, nggak pernah berani sama suaminya. Terus ada yang cerita itu, aku tuh sama istriku luar biasa. Lah kenapa? Pagi-pagi jam 3 sudah disiapin kopi,
Kemudian nanti setelah ngopi kita sholat tahajud bersama. Wong istrinya dari pesantren, Pak. Jadi jam 3 itu sudah buat kopi, sudah buat makanan ringan. Terus kemudian setelah ngopi, setelah ini nanti sholat tahajud bersama. Terus dia melihat istrinya orang lain yang mungkin nggak pernah mengenal pesantren, nggak pernah mengenal sholat tahajud, sehingga cekcok, sehingga kurang pas. Terus dia mengatakan, kok bisa gitu ya rumah tangga itu? Pak, nggak berkah, Pak ya? Paham, Pak, paham, Pak. Mengejas ya, mengejas sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, tapi tolak ukurnya kita. Berarti kan kemudahan itu kadang-kadang ujian. Ya memang bukan kadang-kadang, saya rasa itu memang ujian. Kita harus memahami, menyadari itu. Jadi kalau kita diberi kemudahan rezeki, ya kemudahan ya berbagai hal lah kemudahan, itu harus segera kita introspeksi. Wah, jangan-jangan ini ujian ini. Ya memang ujian sebenarnya. Tapi kadang kita menyadarinya itu kalau sudah mengalami sesuatu yang di luar pemikiran kita. Ini memang kita harus sampaikan, Bah, supaya kita toyibul kalam. Haji itu ya. Oke, baik, Abah Jat Miko, toyibul kalam ya satu. Nanti yang berikutnya kita tunggu setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Abah dan Abah. Masih bersama Fok Radio Jogja, Abah dan Abah. Sobat Fok, ya, toyibul kalamnya, diingat ya, toyibul kalam. Jadi perkataan yang baik. Ini salah satu ya Sobat Fok, masih salah satu dari ciri. Ya cirinya sekali lagi tidak menyarankan untuk mengoreksi orang lain loh ya. Jadi koreksi diri kita sendiri aja. Kira-kira perkataanku itu manfaat enggak untuk orang lain? Ini khususnya yang sudah berhaji loh ini ya, terlebih-lebih yang baru pulang. Tapi untuk jamaah Jogja kayaknya belum balik ya Tat ya. Belum ya. Ya minimal yang mantan dulu lah, yang sudah melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya ya. Coba evaluasi diri ya, jangan mengevaluasi orang lain ya, kita sendiri mengevaluasi kira-kira perkataanku ya, omonganku itu welcome enggak bagi orang lain. Nah, itu bagus loh, welcome itu loh. Kayak keset. Welcome, tegese orang lain itu suka apa anda? Iya, welcome. Jadi cocok apa anda dengan perkataannya itu? Walaupun tidak harus ceramah loh ya, walaupun tidak harus kayak Abah Jat Miko yang setiap hari memang
diminta kehadirannya karena undangan ya kan, berceramah di masjid A, masjid B dan sebagainya. Tetapi kita coba selaku yang beberapa yang sudah dipanggil haji lah khususnya ya, Pak Haji, Bu Hajah itu coba kembali mengevaluasi diri, kira-kira dari sisi perkataan itu gimana? Menyakitkan orang lain apa enggak? Ditunggu-tunggu apa enggak? Nyelkit apa enggak? Kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang begini. Justru cobaan yang paling besar itu kemudahan yang diberikan karena iman. Sekarang saya contoh. Ya. Ada seseorang yang lihat orang berdoa. Dia itu berdoa sebelumnya itu diawali sholawatan, kemudian diawali baca Quran sampai setengah jam, sampai 1 jam baru berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian dia ngomong begini, aku dengar sendiri ini. Dongo kok dadak liwat ke sana kemari. Berdoa kok dadak rumit gitu deh. Karena dia merasa selama ini dia nggak usah pakai gitu-gitu aja udah makbul. Ya perasaannya apapun yang dikendaki karena dimudahkan tadi. Dia melihat orang yang baca Quran, dzikir sampai beribu-ribu itu kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, kesulitan. Sedangkan dia nggak usah begitu-begitu saja, langsung berdoa saja pasti Allah mengabulkan. Kemudian dia ngomong doa kok rumit banget, muter-muter, kok sing-sing gitu tidak pakai ini dan lain sebagainya. Ini kan kesombongan toh, Pak. Artinya sebetulnya dia dipermudah oleh Allah. Doanya kadang-kadang nggak usah berdoa, dia batin saja sudah diberikan apa yang dibatin oleh Allah itu. Nah ini tapi apa yang terjadi? Kemudian meremehkan orang lain. Karena dia nggak merasa bahwa itu ujian. Kemudahan itu adalah ujian. Itu satu, Pak. Terus kemudian dimensi lain begini. Ada orang di luar negeri itu mengatakan, dulu Mbah Buyut saya itu pergi ke sekolah berjalan 30 kilo. Kemudian setelah era bapak saya sudah bisa beli rumah sehingga hanya berjalan ke sekolah itu 5 kilo. Era saya, sekarang saya sudah sekolah itu pakai mobil. Era anak saya sudah pakai mobil Jaguar. Mungkin nanti era cucu saya itu pakai helikopter. Dan anaknya cucu saya akan kembali berjalan 30 kilo. Karena apa? Anaknya orang kaya cenderung lemah. Karena dimudahkan oleh fasilitas yang ada. Nah, jadi sebetulnya hati-hati, kemudahan ini malah justru jebakan kepada sesuatu hal yang nantinya menjadi sulit. Saya pernah mendengarkan seorang ahli taekwondo itu, beberapa orang itu mempunyai jiwa tempur yang tinggi, beberapa orang tidak mempunyai jiwa fight yang tinggi. Terus dia mengatakan itu kebanyakan yang tidak punya jiwa fight, kemudian mereka cepat mundur itu adalah anaknya orang-orang yang berada. Karena di rumah banyak kemudahan, karena di rumah banyak sesuatu hal yang tidak dikerjakan sendiri, sehingga mentalnya kemudian belum bertarung saja kadang-kadang sudah mundur dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka tidak akan berhasil seperti yang mereka yang di rumahnya penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan dan lain sebagainya. Sehingga Islam itu kan sebetulnya tidak mengajarkan kemewahan, Bapak. Karena sebetulnya kemewahan itu kemunduran bagi anak kita. Walaupun kita tuh banyak hartanya, tetap di rumah disunahkan kesederhanaan.
Karena kekayaan itu adalah untuk sedekah, bukan untuk kemudahan anak-anak kita. Jadi sebetulnya kemudahan, kebahagiaan, kemudahan mungkin sakinah mawaddah warahmah antara suami istri yang soleh solihah itu kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati merupakan ujian, sehingga meremehkan orang lain dan sehingga akhirnya tidak thayyibul. Betul. Jadi apa yang disampaikan itu meyakinkan secara tidak langsung. Jadi mungkin dia hanya komentar ya. Gini ngono wae. Ora iso. Aku wae koyo ngene. Nah, ini secara tidak sengaja atau tidak sadar sebenarnya menyakiti orang. Menyakiti orang. Juga meremehkan orang. Betul. Akhirnya membuat yaitu tadi predikat yang memang kita harapkan itu menjadi menjauh. Kadang-kadang kan kita mendengarkan nasihat orang tuh enteng sekali, Pak. Padahal bagi kita kan berat sekali, Pak. Karena dia menganggap semua persoalan itu enteng. Mudah, karena selalu dimudahkan ya. Sehingga kemudian merendahkan orang-orang yang punya masalah yang luar biasa. Betul enggak, Pak? Betul. Nah, ini. Oke. Baik, Sobat Fox dimanapun Anda berada, tentunya satu hal ini ya yang barangkali pada kesempatan ini kita diskusi cukup lumayan panjang, karena memang ini kembali mengingatkan pada diri kita sendiri sebenarnya ya, bahwa salah satu kemudahan yang kita dapatkan itu jangan sampai kemudian menjadi kita meremehkan orang, ataupun istilahnya kita merasa bahwa kemudahan itu memang karena hasil usaha kita kan gitu. Tapi justru harus kita garis bawahi, kemudahan yang kita dapat itu merupakan ujian yang harus kita sikapi dengan bijak. Baik sahabat Fox dimanapun Anda berada, baru satu ya yang kita sampaikan terkait dengan predikat, salah satu predikat haji yang mabrur ya. Yang kedua dan ketiga saya rasa bisa kita bahas di minggu yang akan datang ya. Tetaplah bersama Fox Radio Jogja. Maka pada kesempatan pagi ini kita akhiri pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.